dia tidak akan mendapati tumpuan yang pasti dalam kehidupannya, sehingga ia akan selalu mengingat Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Dan setelah sekian lama, saya akan kembali membahas perenungan dari Alkitab menurut kitab dan pasal-pasalnya. Dan setelah Kejadian pasal 7, kita masuk dalam Kejadian pasal 8. Nah, saudara-saudara, setelah kita membaca Kejadian pasal 8, kita akan mendapati secara umum Kejadian pasal 8 itu berbicara tentang bagaimana air bah yang telah berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Nah, dan kita melihat di Kejadian pasal 8, akhirnya air bah itu mulai surut. Adapun Kejadian pasal 8 ini, saudara, terdiri atas 22 ayat. Karena itu mari kita melihat pembagian ayat-ayatnya. Ayat 1-3 berbicara tentang bagaimana Allah mengingat Nuh dan seisi bahtranya, dan bagaimana Allah membuat. Perhatikan saudara, kata membuat berarti Allah punya kuasa. Ketika dia membuat air bah itu datang menguasai bumi, tapi Allah juga berkuasa membuat air bah itu surut kembali atas perbuatan Tuhan. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa Allah membuat angin berhembus, mata air samudra, air yang ada di langit, di bawah, semua ditutupi. Hujan lebat berhenti, hingga makin surutlah air itu dari atas permukaan bumi setelah 150 hari ia berkuasa. Nah, saudara, menurut catatan Alkitab, secara simpel kita bisa dapati bahwa Nuh berada di atas bahtera ini kurang lebih 1 tahun lamanya. Karena kita bisa melihat dalam Kejadian 7 ayat 6, Nuh masuk ke bahtera ketika dia berumur 600 tahun. Dan kemudian dicatat dalam Kejadian 8 ayat 13, air bah surut dan Nuh keluar dari bahtera ketika dia berumur 601 tahun. Jadi Nuh dan seisi bahtera berada di sana selama kurang lebih 1 tahun. Di sini, saudara, kita akan melihat makna dari bagian ayat yang pertama ini adalah bagaimana Tuhan berkuasa menghukum manusia lewat air bah karena dosa mereka. Tetapi Tuhan juga berdaulat untuk menghentikan penghukumannya karena semua atas penentuan Tuhan. Kita melihat di sini bahwa air bah, saudara, bisa melambangkan hukuman Tuhan bagi orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang yang percaya, air bah melambangkan juga bagaimana ada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Air bah juga bisa melambangkan saat-saat bagaimana orang percaya harus berhadapan dengan masalah, pergumulan, tekanan yang sering kali datang silih berganti dalam hidup sebagai orang percaya. Tetapi saudara, tidak selamanya masalah, tekanan, dan pergumulan menguasai orang percaya. Tapi ada saat Tuhan yang akan menolong kita, sehingga Tuhan akan membuat surut masalah, pergumulan, dan tekanan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, kuncinya adalah tetap berada di dalam bahtera. Bahtera itulah Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kekal. Ayat 4-5 berbicara tentang bahtera yang terkandas atau berhenti di pegunungan Ararat, dan puncak-puncak gunung mulai terlihat. Pegunungan Ararat terletak di Turki yang terkenal sebagai pegunungan tertinggi. Nah, saudara, sampai hari ini meskipun bahtera tidak secara langsung ditemukan di pegunungan Ararat oleh para peneliti atau pemburu bahtera Nuh, tapi ada banyak klaim-klaim bahwa jejak bahtera Nuh memang ada di Ararat. Banyak kali diungkapkan para ilmuwan
Ini menunjukkan bahwa kisah Nuh memang benar-benar terjadi, bukan sekedar dongeng belaka. Ayat 6-12 berbicara tentang bagaimana Nuh melepaskan burung gagak dan kemudian burung merpati untuk mencari tahu apakah sudah ada tempat kering di bumi. Nah, saudara, di sini kita melihat perbedaan antara dua burung ini, yang juga bisa menggambarkan model orang Kristen di masa kini. Model burung gagak yang ketika dilepaskan Nuh, burung itu terbang pulang pergi atau bolak-balik di atas air sampai air itu surut. Ia tidak kembali lagi ke bahtera. Nah, saudara, jenis orang Kristen yang seperti ini seringkali meninggalkan Tuhan karena ingin mencari kenikmatan di dalam dunia, padahal itu hanya akan membawanya kepada dosa dan kebinasaan. Adapun model burung merpati adalah ketika dia dilepaskan oleh Nuh, ia tidak mendapatkan tumpuan kakinya, maka ia kembali lagi ke dalam bahtera. Ini adalah jenis orang Kristen yang ketika dia ada di dalam dunia, dia tidak akan mendapati tumpuan yang pasti dalam kehidupannya, sehingga ia akan selalu mengingat Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Bahkan saudara, saat Nuh melepaskannya untuk kedua kali, burung ini kembali dengan membawa daun zaitun yang segar. Ini menjadi sebuah simbol bagaimana orang percaya yang selalu mencari Tuhan dalam hidupnya, dia juga akan menjadi pembawa damai, pembawa pengharapan, tapi juga akan memberikan kesejukan dimanapun dia pergi dan berada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selanjutnya ayat 13-19 berbicara tentang Nuh dan seisi bahtera yang akhirnya keluar dari bahtera. Di sini saudara, sekali lagi kita melihat ketaatan Nuh kepada perintah Tuhan. Sekalipun dalam bacaan ini tertulis bahwasanya di ayat 13 air sudah kering dari atas bumi, tapi Nuh tidak langsung keluar dari bahtera sampai ada perintah Tuhan untuk keluar dari bahtera. Nah, saudara, kita terajak untuk seperti Nuh, taat pada perintah-perintah Tuhan. Dalam kita menjalani hidup di dunia ini, mari kita jangan pernah bertindak tanpa ketaatan kepada Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi pegangan kita, menuntun kita dalam bertindak di dalam dunia ini. Firman ibarat pelita, saudara, yang akan menerangi langkah hidup kita di dalam dunia yang sudah semakin gelap ini, agar supaya kita tidak tersesat dan kita selalu dituntun ke jalan yang benar. Ayat 20-22 berbicara tentang bagaimana Nuh menyatakan syukurnya kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya dan seisi bahtera, yang telah memelihara kehidupannya dan seisi bahtera, dan yang telah menuntun dia pada kehidupan di dalam dunia yang baru. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran. Dan ketika Tuhan mencium bau persembahan itu, Tuhan disenangkan hatinya, sehingga Tuhan pun kemudian mengungkapkan, memberikan suatu kepastian bahwasanya dia tidak akan menghukum bumi lagi. Dia akan kemudian memberikan anugerah umum selama bumi ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Tapi juga dia akan memelihara kehidupan manusia, sekalipun manusia kemudian berbuat kejahatan, tetapi ia tidak akan membinasakan dunia lagi seperti yang dia lakukan di zaman Nuh. Karena itu saudara-saudara, kita melihat bahwa ada kepastian anugerah umum yang akan dialami oleh seluruh isi bumi, termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka yang non-Kristen, ateis sekalipun, akan bisa mengalami kehidupan di dunia dengan musim menabur dan menuai,
dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi ini saudara adalah sebuah anugerah umum, berlaku untuk semua manusia. Tetapi saudara, bagi orang percaya juga akan menikmati anugerah khusus yang hanya akan diterima oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anugerah khusus ini adalah keselamatan dan kehidupan yang kekal setelah kehidupan dunia ini berlalu. Karena itu saudara, marilah kita menjalani kehidupan dengan tetap taat pada perintah Tuhan seperti Nuh, tapi tahu bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita ini menjadi korban bakaran yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki hidup kita, totalitas hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati. Tuhan akan menolong kita untuk melakukan apa kata firman. Amin. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.